Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini menjelang pelaksanaan kurban atau menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha, mari bersama-sama kita mencoba untuk membahas kembali, mengulang tentang fikih kurban atau fikul udhiyah. Beberapa hal hukum yang terkait dengan masalah kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, kurban merupakan bagian daripada syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ini ada. Ketika putra-putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk berkorban, maka Allah Ta'ala menerima korban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak korban yang buruk. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada penyakit hasad yang terjadi pada awal-awal bapak nenek moyang kita dulu, yaitu putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam berkeinginan untuk menikahkan secara silang antara dua putra ini dengan saudara kembar putrinya masing-masing itu. Saudara atau putri, saudara perempuan daripada Qabil akan dinikahkan dengan Habil, dan saudara kembar perempuan dari Habil dinikahkan dengan Qabil. Ternyata calon istri daripada si Qabil ini tidak secantik calon istri daripada Habil, maka ada timbul penyakit hasad dalam diri si Qabil ini. Maka Nabi Adam membuat sebuah kebijakan ya untuk masing-masing berkorban dengan korban yang terbaik. Maka inilah diabadikan di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim, dan ceritakanlah wahai Muhammad alaihim kepada mereka, naba'a ibnai Adam, yaitu bagaimanakah kisah berita yang terjadi pada dua orang putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, bil haqqi, menurut yang sebenarnya, sesuai dengan realita. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqubila min ahadihima, maka diterima dari salah seorang keduanya, yaitu kurban si Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu si Qabil ini. Si Qabil ini profesinya adalah sebagai seorang petani, punya kebun, ya, punya ladang. Ketika diperintahkan untuk berkorban, dia hanya mengambil seikat rumput yang tidak ada harganya, dikorbankan. Sementara si Habil adalah berprofesi peternak, dia punya binatang ternak yang banyak, maka dia ambil binatang yang paling bagus, yang paling ideal, dan itulah yang akan dikorbankan. Maka keduanya sama-sama naik ke atas bukit dan mengorbankan harta miliknya masing-masing. Tanda diterimanya korban masing-masing itu adalah disambar oleh petir dari langit. Kalau yang barangnya hilang, maka dialah yang diterima. Nah, ternyata Allah Ta'ala menerima korban si Habil, ya, kambing yang sangat bagus. Ketika telah dikorbankan, hilang disambar petir, dan akhirnya
si Qabil merasa kecewa ya. Tidak diterima korbannya. Kekecewaannya bukan membuat dia insaf, tapi malah marah dan mengancam kepada saudaranya. Qala la aqtulannak. Dia mengatakan, aku pasti akan membunuhmu. Qala, berkata si Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah cerita singkat tentang bagaimana asal-usul latar belakang historis tentang syariat korban, yang mana berarti kita di sini mengikuti ya, syar'u man qablana, walaupun tidak persis ya, tapi ada sisi-sisi kesamaan ya, syariat yang telah dilakukan oleh umat sebelum kita. Kemudian jamaah sekalian, korban lain yang diceritakan oleh Al-Quran adalah bagaimana pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Disebutkan di surat As-Saffat 102, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita tahu bersama bagaimana kisah keluarga Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya. Nabi Ismail ditinggal bersama ibunya Hajar di Bakkah, lembah Bakkah atau lembah Makkah yang tidak ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan pada saat itu. Ibrahim meninggalkan keduanya kembali ke Palestina. Dan pada saat Ibrahim mengunjungi putra yang sangat dicintai, justru diperintah untuk mengorbankan. Ini adalah ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tapi ada dialog yang memberikan pelajaran kepada kita ya. Dalam Al-Quran memang banyak sekali tarbiyah, pembinaan, pendidikan yang dicontohkan oleh bapak-bapak, oleh para nabi kepada putra-putranya dengan berbagai macam cerita dan latar belakang. Ini menunjukkan banyaknya kisah ayah dan anak ini memberikan kesimpulan bahwa pendidikan yang harusnya dilakukan, disampaikan oleh ayah kepada anak-anaknya ini lebih dipentingkan ya. Porsi pembahasannya banyak dalam Al-Quran. Begitu pula kita sebagai orang tua, terutama si ayah, harus demikian ya kepada anak-anak kita, memberikan perhatian yang lebih. Kemudian korban ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari syariat Islam, syiar dan ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan ini. Kemudian jamaah sekalian, berkorban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Ta'ala di hari Nahar. Hari Nahar adalah tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila bnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min iraqati dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa' 'alal ardi fatibu biha nafsan." Tidaklah anak Adam beramal di hari Nahar yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah atau berkorban. Korban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maksudnya adalah pahala yang didapatkan oleh orang yang berkorban itu
lebih cepat dia dapatkan nanti daripada terjatuhnya tetesan darah itu ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa dengan berkorban ya. Bukan semata-mata nilainya ya, tetapi keikhlasan yang penting di sini. La yanallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging mereka dan juga darah-darah mereka, tetapi walakin yanalahu taqwa minkum, yang sampai adalah ketakwaannya sebagai landasan kita dalam berkorban ini. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui tentang definisi kurban. Kata kurban yang kita pahami berasal dari bahasa Arab, artinya adalah pendekatan diri. Biasanya kita pakai dengan taqarrub. Nah, itu sama ya, akar katanya sama ya. Taqarrub itu adalah kita mendekatkan diri. Kata-kata qaruba itu adalah dekat. Qarib, nah qarib itu adalah dekat. Sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Arti ini dikenal dalam istilah Islam sebagai udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih pada waktu duha dan kambing yang disembelih pada saat hari raya Idul Adha. Jadi memang ada beberapa istilah yang ada kemiripan ya. Ada udhiyah, ada juga al-hadyu. Al-hadyu itu adalah mirip seperti adam, yaitu bagi jamaah umrah atau haji yang melakukan pelanggaran tertentu, maka harus ya ada hadyu yang sifatnya itu karena pelanggaran, ada yang sifatnya memang murni, itu adalah karena seseorang memilih haji tamattu atau haji qiron ya. Kalau haji ifrad tidak ada hadyunya. Kenapa ada kompensasi hadyu? Karena orang yang berhaji qiron atau tamattu itu menggabungkan antara, kalau qiron itu gabungan antara haji dan umrah, kalau tamattu adalah umrah dulu baru haji. Jadi kompensasinya adalah dengan dibayar dengan hadyu. Itu bukan hadyu untuk pelanggaran, tapi adalah hadyu sebagai kompensasi kita mendapatkan umroh pada saat haji itu. Jadi itu adalah dalam konteks ibadah haji ataupun umroh ada hadyu atau dam, kalau dam adalah pelanggaran. Kemudian kalau dalam konteks ibadah di Idul Kurban, Idul Adha adalah bernama udhiyah, jamaknya adhahi. Adapun makna secara istilah yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan niat untuk mendekatkan diri atau taqarruban kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Binatangnya tertentu, kemudian harus terhindar ya dari ada syarat-syarat tertentu dari aib-aib. Sedangkan hukum kurban menurut jumhur mayoritas ulama, mereka menghukumi hukum kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kurban ini hukumnya wajib, bukan hanya sunnah ya, tapi Abu Hanifah menghukumi wajib. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Kautsar ayat 2, fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah atau dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi rupanya mazhab Hanafi ini semata-mata menggunakan pendekatan usul fikih, karena ada perintah berkorban yang mengandung arti daripada perintah itu adalah sebuah kewajiban. Karena bentuk perintahnya berkorban, maka korban menjadi wajib. Itu kesimpulannya ya. Kemudian ada juga hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi falam yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi seolah-olah ini ada semacam ancaman yang keras ya, karena digunakan nun taukid, itu menggunakan nun yang sifatnya penekanan.
jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Kalau dilarang mendekati sholat, mendekati masjid, berarti kan keislamannya diragukan kan, seperti itu ya. Itu mafhum yang ada ya, secara implisitnya seperti itu ya. Jadi berarti keislamannya diragukan ya, tidak boleh mendekati masjid kalau dia punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban. Apa batasan kemampuan? Ini kan batasan yang mana dia memiliki stok ataupun bisa bertahan ya dalam kehidupannya, bisa menghidupi dan mampu untuk membeli binatang sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang berangkat haji disebut istitoah, punya kemampuan kalau dia bisa membayar, dulu namanya ONH ya. Orang bisa mengeluarkan zakat fitrah kalau dia punya kemampuan, bisa bertahan, punya stok bahan baku untuk bertahan hidup 1 kali 24 jam. Nah, orang yang berkorban disebut punya kemampuan kalau dia bisa membeli binatang korban ya. Sering kan ada kata-kata ya, nasihat dalam bentuk gambar atau kalimat ya. Orang membeli HP dengan harga misalnya 5 juta saja, tidak perlu pikir panjang ya, selama uangnya ada, langsung beli dengan merek yang dia inginkan ya. Tapi membeli binatang seharga 5 juta saja masih mikir-mikir kan gitu. Padahal uangnya ada. Nah, kalau uangnya nggak ada sih bukan persoalan ya, maksudnya bukan konteks pembahasan kita. Tapi kalau uangnya ada tapi dia mikir-mikir, ini berarti masih tadi ya, dipertanyakan keimanannya. Ada juga hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza takhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila kalian melihat awal bulan Dzulhijjah, yaitu mulai maghribnya ini, dan seseorang di antara kalian hendak berkorban, maka tahanlah rambut dan kukunya, artinya jangan digunting ya. Jadi kalau kita berniat untuk berkorban, baik itu bentuknya kambing atau sapi, maka kalau masuk malam 1 Dzulhijjah, kita menahan diri, tidak memotong rambut, tidak memotong kuku ya. Para ulama mentakwilkan ini seperti dikiaskan dengan orang yang ihram ya, menahan diri ya, sampai nanti binatangnya disembelih, apakah hari nahar atau hari tasyrik. Siapa yang menahan tidak boleh memotong rambut atau kukunya, itu adalah kepala keluarganya saja. Kalau keluarga itu berkorban 1 kambing misalnya atau 1 sapi, maka yang bertahan tidak memotong kuku ataupun rambutnya hanya kepala keluarga saja. Istrinya, anak-anaknya masih bebas ya. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, dia sangat dianjurkan untuk berkorban. Jika tidak melakukannya, menurut Abu Hanifah ia berdosa, karena tadi beliau mengatakan wajib di atas tadi ya. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah, hukumnya di atas kan sunnah muakkadah. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pada hewan korban? Binatang korban ini ada pada yang disebut al-an'am ya, yaitu binatang ternak. Binatang ternak inilah yang dikorbankan. Sama juga dengan zakat, juga hanya ada pada binatang ternak. 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ini ada 2 macam, apakah kambing Jawa ataukah kambing domba. Telah sampai, yang syarat kedua, telah sampai usia yang dituntut oleh syariat berupa jaz'ah, berusia setengah tahun dari domba, atau tsaniyah berusia setahun penuh dari yang lainnya. Jadi kalau atsani ini kan kalau unta ya adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun. Sedangkan kalau sapi itu adalah berusia 2 tahun ke atas.
Kemudian asani dari kambing adalah yang telah sempurna berusia 1 tahun ya. Ini yang biasa kita korbankan yang seperti ini. Nah yang lebih ada toleransi lebih muda yaitu usia 6 bulan al-jaz'a ini. Jadi ini yang disebut dengan domba yang bulunya lebih banyak tadi ya. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pada binatang kurban? Yang ketiga adalah bebas dari aib atau cacat yang mencegah keabsahannya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis ya. Arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam binatang yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Yaitu al-awra, yang jelas-jelas kebutaannya. Bukan semata-mata tidak melihat rabun atau apalah kalau jenis manusia ya. Tapi di sini betul-betul jelas tampak butanya. Wal maridatul bayyinu maradhaha, dan binatang yang sakit jelas-jelas parah ya, sakit parah. Yang ketiga adalah wal arja'ul bayyinu dhala'aha, yaitu binatang yang jelas pincangnya, ada cacat di kakinya. Wal kasiratul lati la tunki, yaitu hewan yang patah tulang kakinya tidak dapat disembuhkan juga. Hadis riwayat dari Ahmad dan juga disahihkan oleh Tirmidzi. Inilah 4 aib yang menjadikan terhalangnya korban tersebut. Kalau sekarang lagi populer penyakit apa? PMK ya, penyakit apa itu? Mulut ya, mulut dan kuku ya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya. Jadi ini masuk ke kategori yang mana ini? Yang B ini ya, sakit. Kalau jelas sakitnya, maka ya diobati dulu ya. Dicari yang lainnya supaya tidak mengandung bahaya. Sedangkan syarat keempat, hewan kurban tersebut adalah milik orang yang berkorban atau diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan hewan hasil merampok dan mencuri, atau hewan tersebut milik 2 orang yang berserikat kecuali dengan izin teman syarikatnya tersebut. Ya nanti akan kita bahas bagaimana hukumnya iuran ya. Atau juga barangkali ada arisan kurban. Misalnya ya, satu kantor ada 7 orang atau 10 orang arisan, iuran. Nah, mereka bayar tiap bulan berapa. Kemudian tahun pertama kalau yang mendapatkan giliran si A, nah, dia yang uangnya mendapatkan. Nah, ini hukumnya bagaimana nanti akan kita bahas ya singkat. Tapi yang jelas ada catatan di sini dengan izin ya. Kalau masing-masing itu sudah sama-sama ridho, tidak ada masalah ya. Jadi memang ada dispensasi di sini, rukhsah. Kepemilikan ini ya sama dengan jual beli ya. Kepemilikan barang yang kita jual itu harus milik orang yang menjualnya. Walaupun demikian ada namanya ya peluang rukhsah tadi. Ada banyak toko kelontong atau toko swalayan yang menjual barang-barang titipan ya, yang disebut konsignasi itu kan. Itu kan bukan barang milik pemilik toko murni kan, tapi dititipi. Tapi toh boleh juga. Nah, ini namanya dasarnya istihsan ya dalam usul fikih. Ada sebuah hajat kebutuhan yang saling membutuhkan antara penjual dan pembeli ya, saling baik dalam hal bertransaksi, maka ini ada peluang untuk diperbolehkan. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi ya, karena berarti belum sah miliknya. Nomor 6, penyembelihan korbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum sholat Idul Adha atau sesudah hari raya tasyrik, sesudah misalnya tanggal ke-14, maka sembelihannya korban tidak sah. Bagaimana
pelaksanaan penyembelihan ini, yang pertama adalah tentang rukun menyembelih. Orang yang menyembelih harus beragama Islam atau Muslim. Apakah Muslim yang taat harus ataukah boleh fasik, ini para ulama beda pendapat ya. Tapi sebaiknya adalah Muslim yang soleh ya. Artinya orang menjaga sholat 5 waktu dan menjaga akhlak-akhlak yang baik ya, itu diutamakan. Yang kedua adalah binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya, bukan dari proses yang haram tadi. Alat penyembelihnya harus tajam karena supaya tidak menyakiti kepada korbannya. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah. Jika bertujuan untuk kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram. Meski hewannya halal dan saat menyembelih membaca kalimat Bismillah Allahu Akbar, tapi kalau binatangnya dari sumber yang haram atau tujuan yang tidak boleh, maka haram. Kalau kita dalam konteks Idul Adha kan tujuannya untuk kurban lillah ya, maka tidak ada masalah. Kemudian tata cara penyembelihannya, binatang yang akan disembelih direbahkan kakinya, diikat lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri, menghadapkan diri ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Potonglah urat nadi dan urat kerongkongan hewan yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati ya. Putus uratnya ya, bukan putus lehernya. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus diputus ya. Kemudian saat menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas. Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan, bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Jadi kalau misalnya ada kambing atau sapi yang pada saat mau disembelih lari, ketabrak oleh mobil, tewas, nah berarti sudah menjadi bangkai ya. Kalau langsung mati seketika sudah langsung tewas. Tapi kalau masih ada nafasnya, masih bisa bergerak, langsung disembelih, berarti itu masih halal. Setelah hewan benar-benar mati baru boleh dikuliti. Sedangkan yang dimakruhkan adalah menyembelih sampai putus lehernya. Kalau dua saluran makanan dan nafas tadi itu harus putus, tapi kalau leher ini tidak sampai diputus. Kemudian menyembelih dengan alat yang tumpul karena menyakiti binatang, menguliti atau memotong binatang korban sebelum nyawanya hilang ya, tadi ya. Ini berarti mendolimi. Nah tadi sudah saya sebutkan ya, jemaah sekalian, ada pemahaman yang kurang dimiliki oleh masyarakat kita ya. Jadi biasanya yang belum paham, tahun ini si ayah ya yang berkorban, tahun depan si ibu, tahun ketiga si anak pertama, terus sampai misalnya 3 anak baru nanti putar lagi ke ayah. Nah cara seperti itu tidak nyunah ya. Jadi nyunahnya bagaimana? Cukup satu keluarga itu berkorbannya 1 kambing saja setiap tahunnya, itu sudah mewakili 1 anggota keluarga, tidak perlu digilir dengan nama masing-masing ya. Cukup 1 keluarga 1 kali kurban itu. Seekor kambing cukup untuk kurban 1 keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal pun. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya pada masa Rasulullah seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban, sebelum menyembelih berkata, "Ya Allahumma, ya Allah, ini adalah kurban dariku dan dari umatku yang belum bisa berkorban." Jadi sudah diwakili oleh beliau ya, Masya Allah. Ini betapa rahmatnya, kasih sayang beliau kepada umatnya ya. Jadi 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Kalau mau kurban 1 sapi 1 keluarga ya afdol ya, nggak masalah. Kalau memang ini uangnya ada ya,
Kalau nggak ada maka cukup 1 kambing. Apa hikmahnya adalah kita bersyukur atas nikmat Allah, ya, nikmat kehidupan yang kita dapatkan, ya, nikmat harta yang kita dapatkan. Kemudian kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Ada contoh dari Nabi Ibrahim yaitu kurban, ada juga manasik haji, itu kita teladani dari beliau. Agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang ini membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari diri kita dan anak kita. Yang keempat, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengannya pada hari kurban, dengan hewan kurban, ya. Jadi kalau kita punya uang senilai 3 juta misalnya, walaupun kita infakkan, kita sedekahkan, itu lebih utama kalau kita belikan binatang, kambing misalnya, kita sembelih pada hari kurban itu. Jadi nilainya lebih banyak daripada sedekah biasa untuk kurban ini, ya. Nah, bagaimana? Ini ada beberapa contoh kasus, ya. Bagaimana kurban dengan cara patungan? Disebutkan, ya, pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang di masa Rasulullah berkorban dengan 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka semua makan sehingga manusia membanggakannya dan melakukan apa yang ia lakukan. Jadi sudah kita sebutkan, artinya walaupun anggota keluarga lebih dari 1, berarti ini kan terwakili. Kemudian ada juga hadis yang lainnya yang mengatakan saat itu kami bertuju bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Dan kami mendapati hari raya Idul Adha, maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang setiap orang 1 dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Nabi berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, harganya mahal bagi kami. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling utama dari kurban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Kalau kita ada uang yang paling bagus, ya, yang paling mahal itulah yang utama. Kemudian beliau memerintahkan kepada kami, masing-masing orang memegang 4 kaki dan 2 tanduk, sedang yang ke-7 menyembelihnya. Kemudian kami semuanya bertakbir. Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, setelah mengemukakan hadis tersebut, mereka diposisikan sebagai 1 keluarga dalam bolehnya menyembelih 1 kambing bagi mereka. Karena mereka adalah sahabat akrab. Oleh karena itu, sebagai sebuah pembelajaran, dapat saja beberapa orang membeli seekor kambing kemudian disembelih, sebagaimana anak-anak sekolah dengan dikoordinir oleh sekolahnya membeli hewan kurban kambing atau sapi kemudian dikurbankan, ya. Memang ini ada perbedaan pendapat, ya. Mengikuti yang disampaikan Ibnu Qayyim berarti boleh, walaupun kambing pun patungan nggak ada masalah berdasarkan ini, ya. Tapi bagi yang mempermasalahkan, maka ketika iuran itu bisa diatasnamakan kepala kelasnya atau ketua kelasnya misalnya, ya. Ada 30 anak siswa-siswi di sekolah dasar misalnya, maka dikumpulkan dan diatasnamakan si kepala atau ketua kelasnya berkorban dan mengatakan seperti yang dikatakan Nabi ini adalah korbanku dan untuk 1 kelas ini. Nah, berarti itu tidak ada masalah, ya. Jadi di sini kan tinggal teknis niatnya saja. Kalau di sini adalah niatnya langsung bersama-sama. Kalau yang saya contohkan terakhir itu adalah opsi niat yang dilakukan oleh 1 orang yang berkorban, yang lain seolah-olah memberikan kontribusi kepada dia supaya mampu berkorban, dan ketika dia menyembelih atau wakilnya menyembelih diniatkan untuk bersama-sama. Nah, ada lagi hadis sebagai penguat, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berkewajiban korban unta sedang saya dalam keadaan sulit dan tidak mampu membelinya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membeli 7 ekor kambing kemudian disembelih secara bersama-sama. Jadi tidak ada masalah, ya. Bagaimana dengan hukum menjual bagian dari korban? Orang yang berkorban tidak boleh menjual sedikit pun hal-hal yang terkait dengan hewan korban itu, seperti kulit, daging, susu, dan lain-lain, dengan uang yang menyebabkan hilangnya manfaat barang tersebut. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, bahkan mendekati haram.
Sebagaimana hadis yang berbunyi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada nilai kurban baginya. Ai la yahsul lahu thawab al-mau'ud lil mudhi ala udhiyatihi. Tidak ada mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang berkorban atas pengorbanannya. Sia-sia ya. Kecuali ini solusinya dihadiahkan. Jadi kulitnya dihadiahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan, maka dibolehkan. Menurut mazhab Hanafi, kulit hewan kurban boleh dijual dan uangnya disedekahkan. Memang beda pendapat ya. Kemudian uang tersebut dibelikan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Saya kira ini yang lebih realistis ya, karena kalau langsung diberikan kepada rumah tangga, kalau dia bukan ahlinya, dipakai untuk apa kulitnya? Tapi kalau dijual dengan harga yang pantas, dipakai untuk keperluan untuk tas atau untuk sepatu yang lain-lainnya, uangnya kemudian disodakohkan atau dimasukkan ke kas masjid misalnya ya. Tidak boleh untuk upah ya, ini tidak boleh ya, kita memberi upah ya dari hasil penjualan kulit tadi, tidak boleh ya. Sesuatu yang dianggap makruh mendekati haram juga adalah memberi upah tukang jagal dari hewan kurban ya. Seperti dalam hadis, Nabi SAW memerintahkanku untuk menjadi panitia kurban unta dan membagikan kulit dan dagingnya, dan memerintahkan kepadaku untuk tidak memberi tukang jagal sedikit pun. Ali berkata, kami memberi dari uang kami. Jadi ada iuran, ya, boleh misalnya ada satu masjid yang menambah iuran bagi yang berkorban, ada uang 100.000 untuk biaya pengulitan ataupun jagalnya. Nah itu boleh ya. Hukum yang lainnya adalah bagaimana hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Berkorban atas nama orang yang meninggal, jika orang yang meninggal tersebut berwasiat atau wakaf, maka para ulama sepakat membolehkan. Jika dalam bentuk nazar, maka ahli waris wajib melaksanakannya. Tetapi jika tanpa wasiat dan keluarganya ingin melakukan dengan hartanya sendiri, maka menurut jumhur ulama seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau menyembelih 2 kambing, yang pertama untuk dirinya dan yang kedua untuk orang yang belum berkorban dari umatnya. Orang yang belum berkorban berarti yang masih hidup atau yang sudah mati kan. Ini berdasarkan jumhur ya. Sementara mazhab Syafi'i tidak membolehkan ya. Tidak boleh menghadiahkan khusus dalam hal ini ya. Nah, anehnya kita justru yang banyak yang ini ya, kita justru mengikuti mazhab jumhur, tapi realitanya pengikut kita banyak mazhab yang Syafi'i ini ya. Ini ada kasus yang lainnya, bagaimana dengan kurban kerbau ya. Ini ijtihad. Ada sebagian tempat, khususnya kalau yang saya tahu di Kudus ya, itu warisan daripada ulama dulu ya, namanya Sunan Kudus, penghormatan kepada orang-orang Hindu yang menghormati kerbau. Maka saat di hari kurban itu yang dikurbankan adalah yang mereka hormati itu sapi ya. Jadi sebagai solusinya bukan sapi yang dikurbankan tapi kerbaunya. Itu berlangsung sampai sekarang ya. Jadi sebagai alternatif lah, alternatif bukan sapi yang dikurbankan tapi kerbau. Allah alam, ini sebagian ulama mengatakan boleh ya. Manakah yang lebih baik, ikut urunan sapi atau kurban 1 kambing? Masing-masing sesuai selera ya. Kalau berdasarkan yang disukai oleh masyarakat ya, kadang-kadang sudah bosan dengan kambing, maka sukanya sapi, baunya tidak terlalu amis ya, bau dagingnya, maka boleh ya. Kalau yang suka kambing ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara pribadi, kalau sama-sama misalnya iuran 3 jutaan, ada patungan sapi dan ada beli 1 ekor kambing, secara pribadi saya memilih pendapat 1 ekor kambing. Itu hanya pendapat pribadi ya, tidak harus diikuti ya, karena memang utuh. Dan juga dalam hal ini ya ada semacam independen ya, korban yang kita lakukan tersebut ya. Kalaupun urunan nggak ada masalah ya. Jadi semuanya tidak ada masalah, boleh ya. Apakah harus jantan? Tidak ya, tidak ada syarat jantannya. Dari sekian syarat binatang tidak harus. Yang betina juga boleh. Tapi kalau yang betina ini kan dia masih produktif ya. Kalau banyak dikorbankan kan nanti akhirnya
ini ya, memutus keturunan ya. Kalau jantan kan masih banyak alternatif yang lainnya. Jadi lebih utama jantan. Yang keempat, berkorban dengan cara titip ke lembaga. Ini nggak ada masalah. At-taukil namanya. Akad taukil boleh kita transfer ya ke lembaga tertentu, charity tertentu, kemudian dibelikan kambing, difoto tata caranya, didokumentasikan, dikirim ke kita, boleh. Bahkan ada sebagian yang membuat semacam kotak-kotak atau kaleng-kaleng apa itu, daging diawetkan, apa namanya, kornet. Nah, dikirim ke Palestina, ke Australia sana, boleh saja, asalkan waktu nyembelihnya itu pada saat hari raya Idul Adha dan saat tasyrik ya. Kalau masih bertahan lama nggak ada masalah. Ada di beberapa lembaga ya, freezer itu 1 tahun itu masih bertahan ya. Jadi asalkan masih bagus nggak ada masalah untuk pemanfaatnya. Yang terakhir, niat berkurban sekaligus akikah boleh apa enggak ya? Ini tidak boleh ya, karena beda ya. Ini slide terakhir, perbedaan antara kurban dan akikah. Karena beda tujuannya maka tidak bisa disatukan ya. Masa sholat ini ya, tahiyatul masjid digandeng dengan qobliyah ya, nggak bisa ya, harus pilih salah satu dulu ya. Antara ibadah yang ini dan ini dibedakan ya. Kurban disyariatkan setiap tanggal 10, kemudian sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan akikah ini setiap waktu, pada saat hari kelahiran, hari ke-7 sunahnya, kalau nggak mampu 14, kalau nggak mampu 21. Ini hanya istiadat saja 14, 21 ini. Yang anjurannya hanya hari ke-7 saja. Kurban disyaratkan untuk dilaksanakan setiap tahun, setiap pada saat akikah itu 1 kali saja pada saat si bayi itu lahir ya. Kalaupun kita sudah besar, belum diakikoi, tidak perlu kita mengakikoi diri sendiri ya, nggak ada sunahnya seperti itu. Kemudian binatang cukup 1 ekor kalau korban, kalau ini akikah apabila bayi laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kalau di kurban seekor sapi boleh untuk 7 orang. Nah, kalau untuk akikah hanya kambing saja, tidak ada sapi. Walaupun dia kaya raya nggak perlu kurban sapi. Daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak, ini pada kurban. Kalau akikah daging bisa diberikan setelah matang. Jadi untuk arisan ya, dengan iuran ini perlu dibedakan ya. Kalau iuran itu pembeliannya pada saat waktu tertentu di hari yang sama itu ya, di waktu yang sama kita iuran berapa, misalnya 7 orang yang disebut dengan patungan, itu kan iuran sama ya, 7 orang kita iuran 3 jutaan untuk membeli seekor sapi ya, nggak ada masalah ya. Kalaupun berbeda nggak ada masalah juga, misalnya A, B, C, D ya, sampai 7 orang ini, yang satu karena mampu 3 juta, yang kedua nggak mampu 2 juta, yang ketiga nggak mampu 1 jutaan, semua misalnya, nggak ada masalah. Yang penting antarodib, semuanya saling ridho. Jadi kalau ini bersahabat semua, bisa komunikasi, monggo kita keluarkan, monggo. Tapi biasanya kan dikoordinir oleh panitia kan, yang nggak saling mengenal. Kalau tidak saling mengenal terus nantinya diminta untuk membayar seikhlasnya, nggak gubol-gubol nanti. Jadi ditentukan ya, panitia menentukan supaya tertib, nggak ada masalah ya. Kalau arisan ini ya biasanya sudah dipatok bayarnya berapa setiap tahunnya ya, misalnya sepakat ya 7 orang itu untuk arisan selama sekian tahun ya, 7 orang misalnya. Tapi saya kira lebih aman pakai patungan saja ya, iuran, karena langsung dibelikan saat itu ya. Kalau mau arisan juga monggo ya, semuanya teknis, tidak ada keharusan sama jumlahnya. Kemudian tentang perbedaan hari ini berdampak kepada penyembelihan dan juga puasa Arafah ini. Pertanyaan kedua ketiga mirip ya. Jadi kita pilih yang lebih aman. Maksudnya adalah kalau ada satu ormas menentukan pada hari Sabtu, ormas yang kedua menentukan hari Ahad, maka kita pilih pendapat hari Ahad untuk penentuan penyembelihannya. Karena berarti di sini kita berjaga-jaga ya. Kalau kita memilih hari Sabtu, berarti kita berbeda pendapat dengan hari Ahadnya. Nanti
resikonya berarti belum masuk udhiyah, hanya kurban ataupun hanya menyembelih biasa. Tapi kalau kita memilih untuk hari Ahad tidak bertentangan dengan pendapat yang hari Sabtu kan, otomatis kita masih hari tasyrik. Jadi kita memilih pendapat yang lebih aman, yaitu hari tasyriknya. Bagaimana dengan puasa Arafahnya? Ini juga menjadi polemik ya. Puasa Arafah ini apakah identik dengan 9 Syawal atau identik dengan pelaksanaan wukuf di Arafahnya? Ini jadi perdebatan panjang ya. Karena shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, bukan puasa pada hari tanggal ke-9. Nah, itu ya menjadi masalah ya. Jadi kalau kita melihat tekstual daripada hadis itu puasa pada hari Arafah berarti puasa pada saat kaum muslimin wukuf, ya wukuf di Arafah sana. Nah, kalau kita puasa semata-mata tanggal 9 Dzulhijjah, nah berarti di sini ada perbedaan. Nah, Allah alam, jadi masing-masing ini menurut saya tidak ada yang perlu untuk diperbenturkan ya antara dua sikap itu ya. Yang penting adalah kita sudah berusaha ya untuk meyakini pendapat mana yang lebih sreg untuk kita ikuti ya. Kalau kita masih berkiblat ke sana karena panitia pelaksanaan haji adalah dari otoritas pemerintah Saudi, ya kita ikuti. Saya kira itu yang lebih aman ya. Kapan wukufnya bisa kita lihat, bisa kita pantau ya, karena selisihnya kan hanya 4 jam ya. Nah, itu mudah ya untuk memantaunya. Dari jamaah haji yang saudara-saudara kita kan juga banyak yang bisa kita tanya ya, sehingga komunikasinya jelas ya. Biasanya sudah diumumkan 1 Dzulhijjah itu sudah diumumkan. Nah, kalau nggak salah untuk haji tahun ini perkiraannya haji akbar ya, maksudnya wukufnya pada saat hari Jumat. Ya mudah-mudahan sama semuanya, tidak ada perbedaan di antara kita ya. Baik, saya kira cukup ya untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.